Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Awiman Project di obrolan Tewaras. Sampurasun, sehat semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, perkenalkan saya hari ini sedang berada di kediamannya Akang Reza Ardiansyah. Benar. Luar biasa. Sebenarnya mah bukan kediaman saya, ini teh rumah nenek sebenarnya. Oh, Rumah benar, nenek. biasa merendah ya. Saya tuh jujur sumpah demi Allah paling resep nih ngali background buku luar biasa kan, makanya Ya. saya benar-benar maksa udahlah di rumah kamu aja, Ya. asik banget nih. Karena di studio foto mah backgroundnya. Background. Asli. Iya benar gitu. Bener asli ya, luar biasa sih sekali ya untuk Reza. Nah, Kang Reza, kegiatan sekarang apa sih yang sedang baru-baru ini yang lagi dijalani? Saya teh gini omnya, jadi kehidupan saya itu tidak pernah jauh dari buku, kampus, Oke. organisasi dan politik. Waduh, luar biasa. Karena apa? Cinta mah belum ada, cinta mah belum Tapi nggak ada. mungkin. Oh, iya, Biasanya cinta mengikuti. Oh enggak, Itu kan harus pasti. jiwa-jiwa ya, jiwa-jiwa yang kuat tapi di saat yang sama rapuh. Asik. Gitu Om. Jadi kalau ya kegiatan mah terakhir kan saya di kampus tuh ada partai politik ya, jadi kayak pemilu gitunya ada gitu ya, untuk pemilihan BEM, terus legislatifnya ada. Ya terus terakhir-terakhir mah dulu kalau masih kuliah tuh kadang di Zoom tuh jadi narasumber ini apa tentang benar, kampus gitu ya, politik, HI gitu. Terus sekarang ya di masjid Om gitu ya, tiba-tiba ditarik di gitu masjid. ya. Nah, ini contoh anak muda Tiba-tiba yang luar biasa. tiba-tiba ditarik buat apa namanya, diminta oleh pemuda dan DKM tuh mengajar nahwu sorof ya juga di naon deui nahu sorof teh. Aduh, nanti kita bahas tuntas, nanti kita bahas tuntas. Hari sekarang teh posisi Reza tuh lagi kuliah. Kuliah di boleh disebutkan? Boleh, di Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Universitas Pasundan. Berarti sareng Ibu Atalia. Ibu Atalia. Eta tempat ya karena namanya tes skip. Alhamdulillahnya udah semester berapa sekarang? Sekarang semester 7 baru masuk nih. Semester 7. Ya, sekarang udah mulai kuliah lagi. Luar biasa, masih muda, aktif. Coba lihat, baca. Udah jelas itu baca. Iya. Oke, kita ke ini dulu lah, ke lingkungan kampus dulu. Iya. Di kampus mungkin ikut organisasi atau apa ya? Iya. Lebih ke apa nih? Boleh disebutkan ataupun tidak? Terserah. Kalau saya tuh organisasi di kampus ya cuma ikut waktu itu himpunan ya. Himpunan sempat jadi ketua pelaksana dan kepala divisi. Kemudian saya di partai politik sampai partai politik kampus ya, bukan nasional nih. Aduh, politik praktis katanya. Aman ya. Jadi saya di kampus tuh sempat juga jadi ketua umum partai. Terus juga di DPM, di Dewan Perwakilan Mahasiswa saya komisi 1 undang-undang gitu. Kalau di kampus itu aja sih organisasi. Kalau itu kan internal sebenarnya ya Om, jadi bukan eksternal gitu, bukan aktivis yang terkenal di jalanan Bandung gitu ya, atau di Senayan enggak. Tapi kan arahnya mau ke sana. Mudah-mudahan udah muda, pinter, banyak wawasan, sering baca, itu udah satu bekal ya, bekal banget lah ini mah. Beda jeung angkatan saya. Reza sekarang umur berapa sih? 21. Tuh. Tapi wajah 35. 35 ya wajah. Karena boros di otak Reza itu. Yang boros di awak gitu. Tapi Om benar luar biasa. Dulunya ini kan Reza sekarang kan jadi ketua partai gitu ya, terus jadi narasumber. Dikenal masyarakat itu teh dulu memang si Mamah teh pernah ngadoakeun Om. Jadi si Mamah teh pernah ngadoakeun, ya Allah si Reza itu jadi orang besar. Alhamdulillah Om, enak kesampaian. Berat badan saya 102 kilo, jadi orang besar, bener. Dengan gitu. arti yang sebenarnya. Iya, ada sebenarnya itu diijabah itu doa teh. Luar biasa. Pokoknya nama dulur tah. Ini contoh anak muda. Nah ini nanti kita membahas, kita masih bahas kampus ya. Kampusnya kegiatannya apa? Jurusan apa tadi? Hubungan internasional. Hubungan internasional, luar biasa. Ini jenjangnya luar biasa sekali untuk HI ya, hubungan internasional kan HI ya. Wah, edan. Nah, sekarang
Untuk kegiatan di luar kampus, nah sekarang kan lagi pandemi nih, pandemi kampus paling virtual lah ya, kita kuliah virtual. Iya. Kalau zaman saya nggak ada tuh. Nggak ada cenanya wabah. Cenanya Tapi wabah. corona nggak saya cenanya Om. Oh, udah dari dulu. dari Corona. dulu. Cuma bedanya yang sekarang mah Nggak ada. jadi penyakit, yang di rumah jadi pusing. Itu aja. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang di luar akademik, Reja sekarang tuh lagi apa sih? Kalau di luar akademik, Reja sebenarnya Reja juga nggak tahu gitu ya, karena memang ini Om semua artikel-artikel itu ya, Reja teh lagi nyusun buku gitu ya. Nyusun buku berhasil gitu ya. Buku. Terus kalau di luar akademik teh Reja tuh punya cita-cita tuh pengen ini sebenarnya mah Om, pengen punya ya semacam yayasan gitu. Karena apa namanya, kemarin juga habis ngobrol kan sama nenek ya, nenek saya. Ya cuman amin doang, tapi kan mudah-mudahan jadi. Amin, amin. Sekarang yang gitu tadi juga kan apa ke notaris ya, tanya-tanya soal kayak gimana bikin sertifikat yayasan, gimana sampai ke Kemenkumham gitu kan. Mudah-mudahan. Ilmunya udah tahu kan, duit can aya. Duit manutulkeun. Karena kayak manusia teh Om, kadangnya lamun jelema beja saya mah teu boga tanah, bakal boga maneh teh gitu nya. Bener. 2 kali 1 bakal boga. Pasti eta mah. Pasti gitu. Tinggal milih mau di sini apa mau di Gumurung gitu kan. Gitu, kagok gitu. Gitu sih Om, kalau di luar akademik itu terus ya saya mah ada laki-laki biasa jaganya. Hari itu dengar-dengar DKM tadi bilang lagi aktif di DKM. Oh iya, kalau di DKM kan masih akademik juga, maksudnya masih ya ngajar kan, ngajar gitu, Kitab Kuning. Oh, Kitab Kuning. Terus apa namanya? Ya nongkrong gitu. Ya nongkrong di gigi ya, di gigi itu jauh-jauh. Masih ada hubungannya dengan video lama ya. Oh iya benar, Om Ilman pernah bikin video lama ya. Alhamdulillah ya. Nah ini contoh muda berkarya. Iyalah. Zaman dulu saya 20 tahun. Itu emang ya kuliah maca lah, nggak akan seperti inilah, maksudnya ya beda zaman. Kalau sekarang, nah ini yang saya masih pertanyaan besar ini, lihat Reja itu umur 21 sudah mulai mau nyusun buku, mau baca-baca, semuanya lah dibaca dia. Apalagi tentang agama lah ya, tentang agama lebih banyak kayaknya di sini. Nah, justru filsafat sosial. Filsafat kan tuh, filsafat sosial. Itu kenapa nggak kepikiran usia Reza 21 itu kenapa nggak hangout aja, main lah, jalan-jalan nih waktu muda loh, waktu muda nggak ada waktu lagi loh. Ya, aduh gara-gara Om Ilman nanya kita saya jadi nah orang kia. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Jadi awalnya mah gini, dulu teh jadi kan Reja teh sebenarnya dari dulu juga suka sama hal-hal yang berbau buku teh suka. Tapi dulu mah ya waktu SD teh kayak lihat komik ya, gitu suka. Nah, tiba-tiba berpindah jadi suka filsafat sosial politik tuh pas SMP. Jadi pas SMP tuh Reja tuh dulu tiba-tiba ya maksudnya ya jalan hidup lah mungkinnya ketemu dengan sosok luar biasa. Namanya Kiai Haji Abdul Shadir Ramdhani gitu ya, beliau teh guru ngaji saya. Awalnya teh bawa kitab kuning. Saya teh kepo, nah ieu teh bahasa Arab tapi Quran lain gitu nya, itis kan gitu. Naon ieu teh nya? Saya tanya, oh ini teh kitab kuning. Jeung bolohona saya tanya teh kieu, ini beli di mana Pak? Adalah ya di toko kitab lah ya di kota ini, di kota Bandung tercinta kita. Saya teh kadinya Om, Pak mau beli kitab kuning, nya naon judulna cenah, nya kitab kuning pokoknya gitu nya. Nah pas sudah gitu saya akhirnya pulang, bicaralah gitu ya, kitab kuning judulnya apa. Nah udah dari kitab kuning itu tuh jadi kenal lagi sama kan ya, karena saya besar di tradisi NU ya. Tentu kan kenal dengan tokoh seperti Gus Dur. Nah, betul. Dulu teh Gus Dur lah yang dikasih tahu bahwa Gus Dur itu orang pintar, suka baca, gitunya orang hebat. Nah, pertemuan saya dengan politik teh di situ. Apa sentuhan saya dengan dunia politik teh gitunya. Nah, gini. Nah, kebetulan jadi papa saya tuh punya sepupu lah ya, adik sepupunya papa itu tahu mungkin potensi saya suka baca, dikasihlah buku. Kebetulan waktu SMP tuh bukunya ini judulnya tuh
pemikiran Islamodemokrasi Nurholisme. Yo. Nah, jadi daging semua ini obrolan ini daging semua ini. sentuhan lagi dengan politik. Jadi saya dulu SMP teh nya oh demokrasi, oh itu teh demokratis gitu dulu teh om. Itu sih awal mula. Nah, kenapa keterusan baca teh awal mula namanya pedah iya om. Jadi kumahanya saya teh kan dulu sok-sokan teh lihat tokoh-tokoh besar teh maraca bukunya gitu, maca koran. Nah, saya teh dulu kalau baca koran tuh biasa kan si penulis teh suka nyebutin judul buku, judul artikel gitu. Judul artikel. Saya catat sok panggih wae tah di Gramedia di Togamas teh. Benar. Sok panggih wae, oh iya bukuan. saya baca gitu om dulu SMP-nya. Benar. Kalau zaman dulu mah sebetulnya balai pustaka. Pustakanya gitu apa? Gitu. Benar. Ingat dulu kuliah. Benar, tapi ya alhamdulillah lah masih bisa melanjutkan hidup. Nah, sekarang 21 tahun sudah memikirkan istilahnya udah beda aja. Kalau kata saya udah beda. Sebenarnya yang diinginkan dari seorang Reza ini apa sih? Tujuannya lah. Kan ini pasti ada tujuan. Benar. Lu baca banyak buku. Lu awalnya ketemu dengan seseorang yang bisa merubah segalanya. Ada nggak tujuan utamanya? Tujuan teh gini ya, om minimal jujur we nya. Saya teh tujuan berubah-ubah dulu teh. SMA teh sempat pengen jadi pembisnis kayak nenek saya gitu nya. Malah cita-cita pengen kuliah di SBM ITB gitu nya. Wah, ekonomi gitu nya. Atau kuliah di luar negeri, terus ketemulah dengan dunia politik gitu. Cita-cita mah awal teh dulu waktu pesantren teh sempat pengen jadi kiai. Pengen. Tapi karena saya nggak lulus, saya keluar tengah jalan, sigana teu mungkin jadi kiai. Udah, stop. Jadi pembisnis kayak nenek. Tapi saya juga nggak punya jiwa bisnis kayak gitu nya. Tapi nggak tahu. Ke politik lah. Nah, saya tuh punya tujuan ingin berpolitik gitu ya. Tapi dari sekarang kan saya udah ngalaman politiknya, kecewa politik, sakit hati politik gitu ya. Saya jadi mikir deh, naonnya tujuan hidup saya gitu. Karena kata om saya ari ngaran politik mah jelemana jerona anjing edan kabeh sebenarnya anjing edan. Nah, om asa teu do boga budak, boga ponakan jadi anjing edan cenah. Saya jadi kepikir nya naon. Nah, soal tujuan ya om, saya dulu pernah baca satu tulisan bagus gitu. Jadi Socrates pernah ditanya gitu ku muridnya, wahai guru katanya, kalau suatu hari nanti kamu mati gitu ya, di mana kamu akan dimakamkan gitu. Terus Socrates jawab, kuburkanlah aku dimanapun engkau temui tanah, sebab semasa aku hidup, aku tak dapat menemukan diriku sendiri, terlebih apalagi aku mati. Nah, jadi hidup teh adalah pencarian yang tidak pernah usai. Jadi usai mah begitu kita mati lah gitu. Itu baru. Itu udah begitu final gitu. Tapi ya itulah kalau niat baik mahnya bener sih mata agama bilang semua tergantung niatnya meureun eta nya om. Jadi dimanapun bidang kita, dimanapun tujuan kita nanti atau kita ditempatkan di mana lah nya kasar nama gitu ya. Yang penting mah punya niat baik lah. Entah di politik, entah di mana gitu om. Dan kita tunggu ya nanti 4-5 tahun ke depan kalau saya masih hidup saya akan wawancara nih sampai di mana 5 tahun ke depan Reza. Saya terpanjang umur. Bisa gitu kan ada cerita gini mungkin Reza dulu yang pertama, saya terakhir, atau mungkin saya yang terakhir, Reza yang pertama kan gitu ya, kayak gitu kan. Aduh, luar biasa lihat buku-buku. Ini di antara semua buku yang paling berkesan yang Reza baca tuh apa sih? Yang paling berkesan ngisi banget. Ini teh sengaja om, ini teh buku-buku filsafat sosial politiknya. Ini teh ada bawa emang udah novel ini teh. Oke. Kalau yang paling Reza suka teh sebenarnya ini om, tanya pas pisan tah. Buku iya om. Jadi To a God Unknown atau kepada ilah yang tak diketahui. Ya daging bro. Ya puncak tasawuf. Tasawuf itu. Daging bro ya. Omongan daging semua ini. OTW obrolan waras hari ini baru kita waras. Yang paling itu mah gitu. Yang paling
berkesan buat saya gitu. Ya, John Steinbeck. Steinbeck cetakan tahun berapa ini? Ini baru sih, tapi kan Baru novel ya? lama Om. Maksudnya Iya. Steinbeck orang lama gitu. Udah meninggal juga. Isi-isinya Mhm. kira-kira tentang filsafat semua atau Enggak, itu gimana? teh jadi kumahanya Om. Jeung Khairil Gibran kumaha apa? Apa? Khairil Gibran. Oh, kalau Khairil gitu. Gibran puisinya Puisi, gitu, puisi ah. yang melankolis. Ah. Kalau ini sebetulnya melankolis enggak, motivasi enggak. Jadi menggambarkan kehidupan gitu. Jadi kehidupannya memang kadang senang, Ya, kadang ya. sedih. Terus juga kan maksudnya kepada ilah yang tadi ketahui itu di akhirnya ini kan di akhir tuh. Jadi nanti ada si pendeta dan ada si tokoh utama. Kan pendeta menganggap hujan turun karena Tuhan, Tuhan Yesus ya karena ini Kristen. Tapi menurut si tokoh utama, hujan itu turun karena orang berkorban. Jadi kan dua-duanya sebetulnya kepada ilah yang tak diketahui teh gini kan. Jadi iya. semua ngerti. punya penafsiran atas apa yang terjadi. Nah, itu gitu. Daging euy. Aduh. Sebenarnya Ini obrolan daging. obrolan teu waras ya namun cek tetangga saya mah. Ngaran wali mah kudu emang teu waras gitu sebenarnya. Subhanallah. Gitu. Oh iya, hari ini saya di endorse sama clothingan. Ini Khalid bin Walid. Nah, ini ada dari KFH, boleh dicek di deskripsi ya. nanti bisa tampilin ya. Ada KFH Muslim House. Ini kebetulan karena yang diwawancaranya pakai kopiah ya, saya Muslim ini juga. Kita nanti bisa cek. Nah, sekarang ini saya dengar, saya malah sempat datang ke satu tempat di masjid di sini ya. Saya lihat ada spanduk gede nih. Ada spanduk gede, ada pembicaranya. Ini ternyata ada beliau ini di situ. Jadi pengajar dari Kitab Kuningnya. Kitab Kuning. Nah, mungkin teman-teman saya itu masih ada yang mungkin yang nggak ngerti ataupun sini diajarkan di Kitab Kuning. Nah, itu. Tolong jelasin dulu sebentar. Sebenarnya ya Om, kalau untuk konteks kita gitunya, untuk arurang malah sebenarnya Kitab Kuning teh memang dua. Pertama untuk tahu isinya, kedua tuh untuk tahu mengamalkan nahu sorok tadi. Jadi nahu sorok teh ilmu cara baca bahasa Arab lah gitunya. Jadi biar tahu gitu. Jadi misalkan kan, jadi kalau di kita mah Om dah bisa sih gaman syukur bacakeun arti kan enggak. Tapi kadang kan si jamaah teh butuh misalkan contoh ghafarallahu ya. Allah telah mengampuni. Tapi kok di selanjutnya dibaca ghufiro. Nah, kok beda? Itulah fungsi nahu sorok. Jadi ya karena masyarakat kita bukan masyarakat yang menggunakan bahasa Arab ya gitu. Jadi ya agak lama gitu. Agak lama kalau emang itu. Penjabaran ya, misalnya istilahnya tafsir mungkin ya. Enggak, lebih ada kan kalau bukan tafsir tapi cara menerjemahkan dan cara baca dan isinya biar nyampe gitu. 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 Tapi udah banyak di sini. Rata-rata pemuda atau lanjut usia gitu yang belajarnya tuh. Kan biasanya kalau kepada ilmu-ilmu yang lebih ke cara baca agama lah, ke Al-Quran, itu kan ada hubungannya kan, yang Al-Quran jelas sekali kan. Itu kalau di sini itu lebih ke orang lanjut usia atau anak muda? Di sini yang lanjut usia maksudnya yang anggap lah 60 ke ya, atas yang sudah gitu berpengalaman. Yang 30 50 ada, yang ke bawah juga ada. Pemudanya banyak di sini. Pemudanya ya kan sekitar 7 sampai 8 yang suka ikut 7 orang sampai 8. Terus kan sekarang di santriwati ada kan di sini teh yang ya istilahnya mah ikut ngaji juga. Mereka kan penghafal Quran ikut juga. Tahfiz ya di sini. Di sini ada rumah tahfiz. Ada ya. Ini tuh lokasinya tuh di daerah Buah Batu, di Jalan Mutiara. Dekat-dekat situlah, dekat SMP 13. Di situ ada satu masjid namanya Al-Amanah. Nah, ini salah satu pengurus di sana lah. Kebetulan kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya ya yuk kurang ngobrol-ngobrol bari direkam ternyata bisa. Alhamdulillah sekali, ini anak muda yang luar biasa. Amin. Saya 21 tahun masih balapan motor. Aduh, ya sama Allah. saya kan balapan ya. Balapan hati gitu. Nah, kehidupan pribadi ya. Iya. Udah punya pacar belum? Saya kalau pacar mah
Can punya. Oh, belum dong. Saya mantan boga. Pacar belum, Pacar mantan belum, sudah. sudah. Kali aja, mati Iya, iya. DM Oh, aja, iya, nanya-nanya, iya. tulis aja di follow Aduh, aja. Nantilah punya channel YouTube juga kan ya? Punya. Nanti saya coba tulis nanti ya di Hmm. deskripsi channel YouTube-nya apa, Iya. IG-nya apa. Iya. Tapi kalau nomor mah itu bisa DM sendiri ya. Iya. Aduh, luar biasa sekali, apalagi ya ini, saya sampai speechless gini Speechless. ngobrolnya. Ya. Apa ini lihat? Aduh, ya Allah. Kehabisan ya amunisi. Amunisi Gitu. ini dah ngobrolnya harus berdaging ini. Aduh, Harus enggak, harus tenang. berdaging. Dagingnya ikan asin kan daging. Daging lauk. Nggak nipis, nggak Daging nipis. lauk nggak nipis. Aduh. Ya. Terus nah sekarang Reja kan ngajar nih. Dia tadi udah jelas untuk mengajarkan bagaimana cara bukan mentafsirkan tapi Ya, membaca, cara baca, ya. cara baca dan minimal bisa mengartikan. Jadi oh kenapa ini jadi ini kok ini jadi ini. Nah dengan cara belajar itu Reja berharap buat ini mau buat teman-teman Ya, semua ya. aja ya buat teman-teman apa sih yang Reja kejar untuk mereka? Kan gini ya Om, kita teh ada di suatu masalah ya, menurut Reja mah masalah gitu, karena kita ini lebih mengandalkan simbol ketimbang ya intelektualnya lah. Benar. Jadi orang teh ngan saukur siga saya ya pakai kopea, pakai batik gitunya sorban teh asa wadah ngajengan gitunya. Ku saukur ngomong assalamualaikum rada fase ge edan ya ajengan teh mana kan gitu ta. Terus juga kan di kita teh Om sok ayanya pengkotak-kotakan kayak wah iya mah saya mah ya A saya B mah C D gitunya. Oke. Asa saya justru nantang balik. Bener teh itu teh kitu teh hanya saukurna misalkan ada saya mah ada saya mah lamun wudu separuh naon gitunya ya. Jadi dengan pelajaran nahwu sorof teh minimal gitu ya. Di suatu masa ketika orang sudah matang memahami itu tuh ya jadi dia bisa lebih dekat dengan teks-teks keislaman gitu. Oh, benar. Ya persis lah kayak saya di politik juga ada Om atau sok politisi juga belum tentunya mereka baca buku-buku politik sebenarnya mah. Benar. Karena jadi ya minimal kita teh dekatlah dengan pemikiran-pemikiran ideal teh gitu seperti apa walaupun ya terlaksananya mah sulit gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kan istilah nama kalau kamu tidak bisa mendapatkan semuanya hiji itu benar gitu tah. Oh. Luar biasa. Aduh, luar biasa sekali. Ini baru di beberapa video baru ini yang dagingan. Ini nanti judulnya juga daging ini. Obrolan tewaras, obrolan The Wagyu. Daging. The Wagyu. Obrolan The Wagyu. OTW obrolan Lemaknya The Wagyu. marbling gitu nya. Ayo lomba lemak saya. Aduh, tapi kan ada waktu di mana Reza ya main ngumpul sama teman. Ya, Ada. Bisa, Reja juga tidak menutup apanya. Jadi gini Om, sebenarnya Reja teh kalau dari 100% mah nya 70% teh seorang penyendiri sebenarnya. Gitu, 30% bermasyarakat gitu. Dan Reja mah sih Om sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih suka ke kayaknya punten-punten di kampus. Ya. Ayo ngilu jeung urang, rek naon? Jajan. Dan mana ku jajan-jajan ku dianterkeun gitu nya. Sekalian ku aing ditraktir gitu nya. Terus antar aku dong ke mana? KWC. Gitu. Jadi saya teh Om sebenarnya emang punya pemikiran selama bisa sorangan ya sorangan gitu. Terus jadi saya mah pernah rombongan gitu. Tapi dengan teman-teman iya. Masih kan kayak nongkrong juga. Nongkrong mah nongkrong kan gitu. Cuman gitu kan, ketika biasa. saya pulang, ketika saya datang ya saya punya hak untuk datang untuk pulang juga untuk kudu kayak gitu ya. Sampai pulang ya pulang. Gitu. Paling-paling yang menghargai mah kebudayaan kita gitu ya. Tapi sisa namanya saya mikir di urang teh loba teuing basa-basi gitu. Tapi intina terkena gitu. Siga sok anterin lah aku ke WC, anterin aku jajan. Rek naon sebenarnya gitu kan. Ngan mengantarkeun didinya hungkul gitu kan naon gitu. Terus misalkan ente dak urang ditraktir, urang tidak buka duit gitu nya. Antarlah ke KUA. Pasti ayo cenah Mas. Benar. Kamu opat nu datang naon. Biasa. Oh ini nih. Sekarang di dalam kondisi tapi ini nih kondisi nih. Sekarang kondisi lagi ini ya pandemi ini. Kan Reja masih ngajar di masjid,
Atau Di kampus Zoom. kampus Zoom. Kalau Zoom oke lah di kampus. Tapi ini di masjid itu tatap muka atau gimana? Tatap muka. Tatap muka tapi protokol jalan. Masih ya. Kan malah waktu itu sempat ada maksimal nah Om. Jadi kalau kan waktu itu 40 harian ya. DKM yang kemarin kan meninggal. Itu teh kan kita lihat ya yang datang tuh sekitar 45 orang sampai 50. Itu kan penuh. Ya udah di masjid juga paling maksimal ya segitu lagi. Paling 45 atau 50 tapi kan berjarak. Iya, ada yang jarak bisa berjarak ya. Cuman kan kemarin mah udah letter U pisahnya jadi 50 teh sekatnya pas sedek. Tapi kan bener lamun ngaji mah depan belakang lah gitu ya. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Ada jadwal kali aja ini. Tadi tempat umum boleh umum masuk. Boleh umum. Oke, gimana nih hari jadwalnya apa? Kalau Senin saya ba'da maghrib sampai jam 8 atau kadang sampai isya aja tuh pengajian Nahu, kitabnya Mukhtasar Jidan. Nah, itu. Gitu. Dan Selasa ya sama, jamnya sama. Dan hari Kamis tuh pengajian Tanqihul Qaul sama ba'da maghrib juga. Itu hadis. Nah, Jumat saya tiap pagi diminta buat ke pesantren Tahfidz yang tadi disebut ya. Itu santrinya cewek semua. Cewek semua, wajahnya juga semua sama Om. Sama karena bercadar. Sama semua, jadi saya nggak tahu aja gitu wajah-wajahnya yang mana gitu. Masjidnya tuh yang tadi yang kita sebutkan ya, di Masjid Al-Amanah, Jalan Mutiara nomor 18. Makmurkan ya gitu ya. Benar luar biasa. Luar biasa. Aduh. Hari ini tuh lagi apa ini? Aduh, saya datang ke rumahnya, ketok-ketok, tiba-tiba dia lagi baca. Ayo kita ngobrol dulu. Itu saya soalnya jadi ingat mata Najwa. Anu datang ke sel koruptor, pas dibuka kan aduh lah. Beda konsep itu. Beda konsepnya. Iya lain penjara saya. Iya rumah gitu nya. Tapi seru oke kan? Lah beda konsep. Luar biasa. Nah, ini buat penonton Awilman Project boleh nanti komentarnya seperti apa, silahkan mau ngobrol nanti sama Kang Reza ini boleh nanti tulis aja, nanti malah saya bikin linknya kali aja ada yang mau sharing, ada yang mau belajar boleh, jangan lupa subscribe. Dia juga nanti subscribe dong. Nama YouTube-nya apa? Reza A Pradana, Reza A Pradana gitu. Nanti saya tulis ya Reza. Iya. Titik linknya. Pradana linknya. Banyak sih ngaranna Reza tuh. Gitu, Instagram tuh @RezaARPR_. Nanti saya tulis juga. Gitu. Mungkin bisa sharing, bisa apa? Hari ini nih biografi nih SD, SMP, SMA, kuliah di mana nih? SD. Saya TK nya dari TK dulu. Atau PAUD. Nah, PAUD masih ingat saya Alamanah. PAUD Alamanah. Asli di sini ya, asli ya. Terus soal asli aya nu lucu Om. Jadi kieu nya saya teh SD, SMP, SMA, kuliah teh depan, belakang, kanan, kiri imah. Jadi kieu PAUD mah tong dihitung lah ya. PAUD Alamanah udah. TK saya di Bayangkari. Hareup dong. Benar, Karyang Palasari. Oke. Ke depan. SD, BPI. Harusnya deui benar. Tadi itu. Iya, masih di sana, benar. SMP 11 Tukangen. Lingkar. 11. PT Inti ya. SMA 8. Kanan. Ya, kan itu nya. Kampus Unpas Lengkong. Unpas tadi 4 penjuru. Arah mata angin gitu ya. Arah mata angin teh saya di ditu sekolah sempat sih saya dulu SMA kan jauh dulunya. Itu di Pondok Pesantren Tebuiran. Oh, pernah. Ya, pernah di situ kan cum laude dan cum laude-nya maksudnya tuh sampai lulus. Ya. Terus sebelum di Tebuiran saya pesantren di Asaadah Limbangan, tapi sebentar itu cuman dia istilah nama ngejar keberkahan lah. Ya benar lah. Gitu. Pokoknya apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan. Dan yang penting mah kan doa ya. Semuanya dari keluarga, dari orang tua, dari semuanya. Itu yang intinya mah. Segimana maksimalnya kita juga kalau tanpa dukungan mereka kita benar. Saya kayak gitu Om, sebenarnya kan tanpa kasih sayang nenek saya gitu ya. Tanpa kerja keras nenek saya teh memang saya udah mau bisa Om pos kieu. Benar. Makanya saya kalau ditanya sok disebut hebat ya cenah umur 21 sok banyak baca ya karena nenek saya gitu.
nenek saya padahal ke sekolah sih tapi ke Anggis teh dengan Ya. omnya ada Ya, yang zaman rumah dulu, gitu ya, nya. zaman dulu. Nenek saya teh pengusaha, saya belajar HI ekonomi politik, ngerti teori kapitalisme, nenek saya belum tentu ngerti. Bener. Tapi dengan berkah nenek saya ngerti gitu Nah, om. Jadi istilah namanya saya kalau ada waktu gitunya, walaupun ya saya sendiri ragu dengan kemampuan saya gitu, inginlah balas budi gitunya. Benar. Tapi kumaha gitunya. Belum saat. Saya kan nenek saya punya cucu 10 gitunya. Kabeh mah orang hebat gitu. Oh, hari saya mah kieu gitunya. Mungkin Gitu. kalau pandangan saya hebat di mata nenek itu bukan hebat dalam duniawi, mungkin dalam akal, dalam pemikiran, Iya. kan gitu kan. Itu orang tua tuh suka aneh-aneh Aneh-aneh, pemikirannya. Bener, orang tuh suka Beda, aneh-aneh. gitu. Beda banget. Iya, iya. Non textbook nggak ada banget yang ada di dalam buku Iya, orang iya. tua mah. Aneh itu makanya. Jadi benar-benar udah jelas lah, mungkin tahu tentang orang tua Iya, di iya. segala hal apapun di Iya, Al-Quran, di bacaan, Iya, itu iya. udah luar biasa. Itu nggak bisa dibahas itu. Nomor Khusus satu lah, khusus kayak ya. tablik akbar. Nah itu ya nanti ya. Nah, Pokoknya bisa follow semuanya, bisa ngobrol lagi, kita sharing lagi. Kalaupun mau ada yang nulis Iya. komentar untuk ngeliput lagi Reza, oke saya nanti Iya. akan liput lagi apa yang dipertanyakan, apa yang Iya. nanti kita bikin tanya Iya. jawab langsung, atau mungkin secara live kita bisa Iya, ya. iya. Saya malah pengen bikin ini ya. Kalau mau nanti gimana, Om? ada sesuatu yang Reza mungkin bikin YouTube nih. Iya. Pada saat Reza recording saya live gitu. Oh Saya tuh iya. pengen iya, kayak iya. gitu. Kita Boleh. coba aja ya. Tapi yang namanya. saya juga nggak banyak teuing. Oh masih kalah tuh sama. Wah enggak lah, nanti kita Mas sama-sama project, aja. iya, Nanti kita iya. sama-sama aja. Pada saat ilmu, kalau ilmu tuh susah aja. Iya, Jadi iya. ya orang juga mungkin cari ilmu Iya, iya. semuanya. Nah nantilah kita ke depannya Iya, iya. kita coba. Siap. Terima kasih Reza. Siap. Aduh. Mudah-mudahan sukses. Iya siap. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini saya bahagia sekali bisa bertemu dengan Aduh, saya Reza. bahagia bisa. Luar biasa. Bisa Terima kasih ngarep bareng. semuanya. Sampai jumpa. Siap. Assalamualaikum Yo. warahmatullahi wabarakatuh.